Bagian pertama, kain-kain rombeng. Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu persatu. Manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Umar bin Al-Khattab. Subbagian ke-8, budak-budak Fir'aun. Pernah dengar tentang Kabalah? Hampir semua referensi yang bicara tentang Freemasonry dan Zionisme tak lupa untuk membahasnya sebagai akar paganis dari kedua gerakan terselubung ini. Semua juga sepakat. Kabalah diwarisi dari ajaran paganisme Mesir kuno. Segala perangkat dan simbolnya, dari anak lembu hingga sang mata, sedikit pun tak berubah. Buku yang dirilis Harun Yahya, Ancaman Global Freemasonry, memberi kita banyak keterangan tentang ini. Maaf, kita masih bicara tentang jahiliyah sejauh ini. Beberapa halaman di depan, jika saja diindeks, kata Fir'aun sangat banyak muncul. Nah, sekarang kita bicarakan satu bangsa yang semula dipilih oleh Allah untuk menjadi model bagi alam semesta, Bani Israel. Sayangnya, dengan cerita tentang Kabalah dan beberapa ayat yang akan kita bahas ke muka, saya lebih nyaman menyebut mereka budak-budak Fir'aun. Tentu saja dengan mengecualikan Musa, Harun, dan nabi-nabi Bani Israel berikutnya alaihimussalam. Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atas kalian, ketika dia menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian, membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian, dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Rob kalian. Al-Quran, Surat Ibrahim, ayat 6. Inilah perbudakan itu, sangat dalamnya, hingga mereka tak bisa membedakan lagi dengan kebebasan yang mereka nikmati. Hatinya telah kebas, perasaannya tawar, wajahnya melulang badak, hingga tentang nikmat Allah yang begitu besar itu pun mereka harus diingatkan. Seperti terasai oleh Bani Israel, sebenarnya zaman ini menyaksikan kondisi terjajah yang lebih parah. Si zolim selalu zolim, dan si mazlum berakin zolim. Betapa malang sebenarnya orang terzolimi, tapi lebih malang lagi yang tidak menyadari keterzolimannya. Bedak di wajah kezoliman sudah semakin tebal, menutupi wajahnya yang penuh borok berulat. Terjajah rasanya biasa saja. Dengan manis, penjajah bisa mengeruk kekayaan dari suatu negeri, oleh rakyat negeri itu sendiri, dan untuk menyengsarakan negeri itu. Yang dijajah dipaksa menelan bulat-bulat suapan racun sang penjajah. Tapi tragisnya, karena lapar, ia justru mengangangkan mulutnya lebar-lebar. Aneh pula, warga kelas entah yang memakan sampah dengan membayar mahal pun teras merasa mulia. Inilah terjajah murakkab, terjajah kuadrat. Bagaimana dengan budak-budak Fir'aun? Oh, mereka sedang melarikan diri dari sang tiran, dan kini Laut Merah membentang di hadapan mereka. Maka Fir'aun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit. Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul. Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Robku bersertaku, dia akan memberi petunjuk kepadaku. Al-Quran, Surat Asy-Syu'ara, ayat 60-62. Ada yang unik dalam diksi Musa. Mengapa ia berkata, Inna ma'iya Rabbi, sungguhnya Robku besertaku. Mengapa ia tidak katakan saja, Inna ma'ana Rabbana, sesungguhnya Rob kita beserta kita. Ada apa sebenarnya? Inilah perbedaan antara Bani Israel yang dipimpin Musa dengan Abu Bakar As-Siddiq yang menyertai Rasulullah berhijrah. Abu Bakar menyertai Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan raganya, zahir maupun batin. Jiwa mereka senada dalam iman, hati mereka semakna dalam Islam, ruh mereka seikat dalam ukhuwah. Maka ketika Abu Bakar khawatir para pengejar dari Mekah akan melihat mereka berdua saat bersembunyi di ceruk kecil bernama Gua Thur, Rasulullah tegas berkata sebagaimana diabadikan surat At-Taubah ayat 40. La tahzan, innallaha ma'ana.
janganlah berduka, Allah beserta kita. Lalu budak-budak Fir'aun itu, mereka membersamai Musa dalam langkah kakinya saja, belum dalam keimanannya. Maka Musa hanya bisa berkata bahwa Allah bersamanya, tetapi Allah belum membersamai kaumnya. Mengapa? Dan kami seberangkan Bani Israel ke seberang lautan itu. Maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang tekun menyembah berhala mereka, Bani Israel berkata, "Hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang membodoh." Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 138. Bayang pun, baru beberapa detik lalu Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Baru sekian hitungan berlalu ketika lautan terbelah menjadi jalan seberang ajaib untuk mereka. Baru sekian hembus nafas berganti ketika Allah menunjukkan kuasanya untuk menyelamatkan mereka. Kini apa yang mereka minta? Bikinin Tuhan dong. Benarlah Musa. Kalian ini qaumun tajhalun, kaum yang membodoh. Cerita bodohnya berlanjut terus. Dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke Gunung Thur, membuat dari perhiasan-perhiasan emas mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sesembahan dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Al-Quran, Surat Al-A'raf, ayat 148. Bayang pun lagikah? Ditinggal ke Gunung Thur sebentar saja, sudah pandai buat Tuhan dari perhiasan emas yang seharusnya jadi bekal. Ini lagi bukti tentang Kabalah, anak lembu. Apis yang sangat dihormati dalam mitologi Mesir kuno. Benar-benar paganisme yang diselundupkan, tetapi Musa punya Allah yang telah banyak membantunya. Bagaimana ya bikin Musa dan Tuhannya itu menjadi tak berarti? Pikir Samiri dan kawan-kawannya, para penyelundup paganisme. Gampang, katakan saja begini. Dan ingatlah ketika kalian berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 55. Terus saja begitu rewelnya, karena mereka membawa paganisme selundupan. Dasar budak Fir'aun, rewel. Sampai pun soal makan. Sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada mereka manna dan salwa yang langsung bisa dinikmati tanpa susah payah. Manna, menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya, adalah makanan yang lebih lembut daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih sejuk daripada krim beku. Sedangkan salwa adalah daging burung yang dipanggang. Apa kata mereka tentang karunia itu? Dan ingatlah ketika kalian berkata, "Hai Musa, kami tidak bisa sabar dengan satu macam makanan saja. Sebab itu berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merahnya." Musa berkata, "Maukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti sesuatu yang baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 61. Diksi budak-budak Fir'aun ini menjadi menarik. Berdoalah kamu untuk kami kepada Tuhanmu. Mengapa bukan berdoalah kita untuk kita kepada Tuhan kita? Egoisme tanpa iman yang dipapar penuh keangkuhan. Subhanallah. Sampai di sini saya jadi ragu. Betulkah Bani Israel pernah memiliki keimanan kepada Allah? Jika diksi dan gaya bicaranya saja seperti ini. Kita belum bicara tentang membunuh Nabi, mengganti ayat Alkitab, dan dosa-dosa besar yang lain. Saya jadi sangat ragu. Apalagi gaya bicara ini diulangi saat mereka diperintahkan menyembelih sapi betina. Mereka menjawab,
Mohonlah engkau kepada Tuhanmu untuk kami, agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan di antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 68. Belum lagi, di ayat sebelumnya, dikisahkan bahwa ketika mereka mendengar pertama kali perintah Allah ini, mereka berkomentar, Atatakhizuna huzwa? Apakah kau hendak jadikan kami bahan olokan? Subhanallah. Perintah Allah disebut akan jadi olokan. Ini sih mending nyembelih sapi. Nah, sekarang perintah menutup aurat, perintah menjaga akhlak kesusilaan, dan banyak perintah Allah yang lain. Kata penyangkalnya persis, apakah akan kau jadikan bangsa ini bahan olokan? Wanita kehilangan rasa malu, pergi demo ke Senayan memperjuangkan ketelanjangan. Oh iya, Bani Israel, maaf, budak-budak Fir'aun sudah sampai di mana ya? Itu mereka. Mereka sedang duduk garuk-garuk kepala di pinggir perbatasan Palestina. Kepengecutan membuat mereka tak berani melangkah memasuki tanah yang dijanjikan Allah akan dikuasakan kepada mereka. Dasar budak Fir'aun, dengar apa yang mereka katakan kini. Mereka berkata, hai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya, selagi mereka ada di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah, ayat 24. Sungguh kalimat yang tidak pantas keluar dari lisan seorang hamba kepada Rasul dan Rob yang telah mengutusnya. Sayangnya waktu itu belum ada handphone. Kalau sudah ada, mungkin kalimatnya akan ditambahi, kalau sudah menang, miss call kami ya. Saya ingin sekali berteriak bersama Anda semua. Dasar penyelundup, paganisme najis, dasar budak Fir'aun, tapi jangan-jangan kita ada kemiripan meski sedikit. Nauzubillahi min dzalik.